Setuju. Di sini kita akan mengkaji dari Taman Harmoni Tumuti Surabaya. Ikutin kita terus yuk. Dalam video ini, kita akan menganalisis kondisi lingkungan di Taman Harmoni Surabaya, sebuah ruang terbuka hijau yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat rekreasi, tapi juga sebagai mini ekosistem yang menunjukkan hubungan antara manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Kita akan mengkaji potensi, permasalahan, serta alternatif solusinya berdasarkan prinsip-prinsip biologi, khususnya interaksi, diversitas, dan juga homeostatis, serta menghubungkannya dengan SDGs. Taman Harmoni memiliki beragam tanaman bunga, area konservasi hijau, serta menjadi habitat baru bagi kuda, rusa, ayam kate, kelinci, dan hewan kecil lain. Selain sebagai wisata, taman ini berpotensi menjadi tempat edukasi biologi, habitat hewan kota, dan contoh ruang hijau berkelanjutan. Permasalahan yang paling terlihat adalah ketidakseimbangan interaksi ekologis, penurunan serangga penyerbuk seperti kupu-kupu dan lebah kecil. Penyebabnya sendiri adalah penggunaan pestisida yang ringan, kurangnya tanaman penghasil nektar, dan juga tingginya aktivitas dari manusia. Vegetasi belum merata sempurna dikarenakan beberapa area hanya menonjolkan satu jenis tanaman, sehingga itu menyebabkan diversitas pada hewan berkurang. Akibatnya, homeostasis ekosistem taman menjadi kurang stabil. Analisis biologi. Yang pertama, interaksi atau prinsip dominan. Nah, menurut Nisak dan rekan-rekan dalam jurnal Speciatus, jurnal biologi dan pendidikan biologi, interaksi adalah hubungan yang terjadi antara organisme atau antar spesies, di mana setiap makhluk hidup memiliki tujuan dan perannya masing-masing. Di taman ini, kita bisa melihat contohnya dengan jelas. Tumbuhan, hewan, dan manusia saling memengaruhi satu sama lain. Manusia datang untuk menikmati keteduhan dan keindahan taman, tetapi tanpa sadar aktivitasnya bisa mengganggu hewan yang tinggal di dalamnya. Ketika salah satu komponen terganggu, entah tanaman rusak atau hewan pergi, keseimbangan seluruh taman menjadi berubah. Itulah bentuk nyata dari interaksi dalam sebuah ekosistem. Lalu ada diversitas. Jadi diversitas itu adalah keberagaman spesies, ekosistem atau gen dalam alam. Semakin beragam tumbuhan, semakin beragam pula hewan yang datang. Namun pola tanaman yang terlalu estetika membuat diversitas hewan menjadi menurun. 3. Homeostatis. Menurut Thorndike Jones, homeostatis dalam biologi merujuk mengenai bagaimana makhluk dapat mempertahankan kondisi internal. Dalam video ditunjukkan bahwa ekosistem taman belum stabil karena gangguan pada penyerbuk dan hewan kecil. Untuk menjaga ekosistem tetap seimbang, serangkaian solusi sederhana namun berdampak besar dapat dilakukan. Yang pertama, membangun zona penyerbuk. Dengan menanam bunga-bunga penghasil nektar seperti kenikir, pagoda, dan lavender lokal, kita dapat menghadirkan ruang yang ramah bagi kupu-kupu, lebah, dan berbagai jenis kumbang. Kehadiran mereka bukan hanya mempercantik lingkungan, tetapi juga berperan penting dalam proses penyerbukan tanaman yang menjaga keberlangsungan ekosistem. Yang kedua, penerapan aturan untuk tidak memberi makan hewan liar. Meskipun sering terlihat sepele, memberi makanan pada hewan dapat mengganggu pola makan alami mereka. Pada jangka panjang, hal ini dapat mempengaruhi keseimbangan nutrisi dan perilaku hewan. Untuk solusi yang ketiga, mengurangi pestisida, beralih ke pestisida biologis dan kompos organik agar penyerbuk kembali. Solusi yang keempat, teknologi hijau, penggunaan irigasi otomatis atau sensor kelembapan untuk menjaga kualitas habitat. Taman Harmoni Surabaya merupakan simbol transformasi ekologis dan sosial yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya SDG 11, SDG 13, SDG 15, dan SDG 17. Dibangun di atas lahan bekas TPA Keputih, taman ini menghadirkan ruang hijau yang inklusif, edukatif, dan ramah lingkungan melalui penanaman pohon, pelibatan komunitas, serta kolaborasi lintas sektor.
Keberadaannya mencerminkan komitmen Surabaya dalam menciptakan kota yang hijau, resilient, dan harmonis antara manusia dan alam. Taman Harmoni Surabaya memiliki potensi besar sebagai ekosistem kota yang sehat, namun masih menghadapi masalah interaksi ekologis. Dengan meningkatkan diversitas tanaman, menjaga hewan penyerbuk, serta menerapkan solusi berkelanjutan, taman ini dapat menjadi contoh ruang hijau yang harmonis antara manusia dan alam. I'm all, I'm falling.